Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, aktivis lintas profesi pada Minggu pagi menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Masyarakat, influencer, dan musisi menyuarakan kemerdekaan Palestina sekaligus meminta pemerintah untuk tidak menjalin kerjasama dengan Israel. Aksi teatrikal hingga alunan musik mewarnai aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Minggu pagi. Peserta aksi mengajak publik untuk bersuara lantang untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hope, Hearts of Palestine atau Harapan Palestina ini merupakan rangkaian acara yang isinya tuh macam-macam dari mulai aksi pementasan musik, pemutaran film, diskusi buku yang tujuannya itu adalah menumbuhkan awareness tentang isu Palestina ini. Karena jangan sampai kita menormalisasi ya peristiwa genocide dan juga occupation yang terjadi di tanah Palestina itu sama sekali tidak normal, teman-teman. Dan kalau misalnya kita merupakan manusia yang masih punya hati nurani, harusnya emang kita sudah bersuara gitu. Kalau kita melakukan suatu pembelaan, seharusnya secara total, dan pembelaan itu nggak cuma di atas kertas gitu. Seharusnya Indonesia, negara yang 350 tahun dijajah oleh kolonial, seharusnya bersama negara-negara yang senasib dan sepenanggungan dalam memerdekakan bangsa-bangsa yang sedang ditindas. Seharusnya di tengah gencatan senjata antara Palestina dan Israel, bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina terus mengalir, tak terkecuali dari Indonesia. Bantuan donasi masyarakat Indonesia melalui lembaga kemanusiaan akan diserahkan kepada warga Palestina, mulai dari bantuan bahan pangan hingga mobil klinik. Bantuan ini akan diserahkan ke sejumlah kamp pengungsian warga Palestina di Yordania. Jurnalis Kompas TV Ade Yudian bersama sejumlah relawan ikut dalam misi pengiriman bantuan menuju Yordania pada Minggu sore 26 Oktober yang diinisiasi oleh Dompet Duafa. Akan kembali mengirimkan tim kemanusiaan Dompet Duafa untuk mengirimkan misi kemanusiaan bantuan untuk Palestina. Ini merupakan gelombang ketiga di tahun 2025 ini. Sebelumnya yang terdekat adalah bersama Global Sumut Flotilla di bulan September lalu. Misi kali ini tentu berbeda dengan yang sebelumnya. Satu, kita ingin mengirimkan bantuan dalam bentuk paket sembako atau kebutuhan pokok ke dalam Gaza. Yang kedua, kita ingin juga mencari titik untuk pembangunan shelter bagi beberapa pengungsi yang sampai hari ini infonya masih di tenda-tenda. Sejak konflik Israel-Hamas meletus pada Oktober 2023, wilayah Gaza porak-poranda. Jumlah korban tewas mencapai lebih dari 68.500 orang. Di tengah kesepakatan gencatan senjata, total ada 93 warga di Gaza tewas dan 324 lainnya terluka. Dalam 24 jam terakhir, rumah sakit di seluruh wilayah Gaza mencatat telah menerima 19 jenazah dan 7 orang yang terluka. Dan untuk membahas situasi terkini di Timur Tengah, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman. Selamat malam Pak Mustafa. Dan juga aktivis kemanusiaan ada Wanda Hamidah. Selamat malam Mbak Wanda. Selamat malam. Ya, saya ke Mbak Wanda terlebih dahulu. Mbak Wanda, hari ini aksi bela Palestina kembali digelar oleh masyarakat Indonesia. Tapi hal konkret apa yang diharapkan oleh para aktivis kemanusiaan ini kepada pemerintah, terutama dalam mengupayakan agar perdamaian di Palestina ini segera terrealisasi? Hal konkret yang sebetulnya warga dunia inginkan, nggak cuma rakyat Indonesia saja, adalah Indonesia berperan aktif untuk melindungi rakyat Palestina dengan pertama melucuti senjata tentara Israel. Karena sampai hari ini teman-teman bisa lihat secara langsung bahwa genosida masih berlangsung, dan hari ini setelah menghabisi rakyat Gaza dan kota Gaza secara keseluruhan, Zionis Israel juga menghabisi kota Ramallah dan begitu juga West Bank.
Jadi kalau ditanya langkah konkret apa, pemerintah harusnya bersikap aktif dengan negara-negara yang lain, bukan untuk melindungi Zionis entitas Israel, tapi untuk melindungi warga negara Palestina dengan cara melucuti senjata-senjata Israel. Ya, Mbak Wanda, menurut pengalaman Mbak Wanda yang sempat ikut pelayaran bantuan kemanusiaan Sumut Flotilla ini, bagaimana sih sulitnya untuk mengirimkan bantuan ke sana? Teman-teman bisa menyaksikan ketika humanitarian aid yang dibawa oleh ratusan relawan melalui puluhan kapal Global Sumut Flotilla, tidak ada satupun bantuan yang bisa masuk ke Gaza. Bahkan para relawan 500 relawan itu ditangkap dan diperlakukan secara brutal, kemudian dipenjara dan dideportasi oleh Zionis Israel. Padahal yang kami lakukan adalah dilindungi oleh peraturan internasional, dan itu adalah perairan internasional, dan itu adalah perairan Palestina. Jadi tidak ada satupun yang kami langgar. Bahkan kami relawan kemanusiaan seperti teman-teman lihat ditangkap dan diperlakukan dan dipenjara dengan sangat tidak manusiawi. Iya, oke. Dari penjelasan Mbak Wanda, saya ke Pak Mustafa dulu. Pak Mustafa, tadi dari penjelasan Mbak Wanda, utamanya dengan hal-hal konkret apa yang bisa diupayakan terutama oleh pemerintah Indonesia adalah kembali harus aktif berperan bersama dengan negara-negara lainnya untuk mendobrak adanya perdamaian di Palestina. Ini realistiskah dengan kondisi saat ini yang terjadi? Ya, selamat malam waktu Indonesia bagian barat ya. Saya kebetulan ada di Mekah, di sini masih sore hari ini. Oke. Ya, sejak Presiden Trump menyampaikan proposal damainya yang terdiri dari 20 butir tersebut, maka peta politik konflik Israel Palestina ini berubah total. Maka saat ini dan ke depan, ya, berbicara tentang solusi konflik Israel Palestina itu harus mengacu pada proposal damai Presiden Trump tersebut. Ini menjadi acuan yang sudah disepakati masyarakat internasional dan dibuktikan oleh digelarnya KTT internasional di kota Sharm Mesir beberapa minggu lalu ya. Dan itu menunjukkan bahwa proposal damai Trump yang terbukti membawa terjadinya atau terwujudnya gencatan senjata di jalur Gaza saat ini walaupun terseok-seok, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Wanda ya, tapi ini merupakan satu-satunya kerangka solusi ya yang ada di lapangan. Dan oke, tapi kalau melihat proposal damai Trump itu kelihatannya semuanya nggak dipatuhi oleh salah satu pihak, dalam hal ini Israel. Gimana itu, Pak Mustafa? Nah, betul. Berarti ada perubahan dong di situ. Betul. Tapi kita tidak bisa memungkiri ya bahwa proposal damai Trump itu adalah satu-satunya kerangka solusi yang ada sekarang, tidak ada lain. Kalau kita tidak mematuhi atau mengingkari kerangka solusi yang disampaikan Trump tersebut, ini jadi mundur lagi, malah semakin parah. Ya, saat ini yang ke depan tugas kita itu adalah ya tugas internasional termasuk Indonesia mendorong, membujuk Amerika supaya menekan Israel agar mematuhi kerangka solusi yang disampaikan oleh Presiden Trump tersebut yang terdiri 20 butir itu. Itu tidak ada pilihan lain. Itu adalah kerangka solusi Israel dan Palestina yang terbaik ya saat ini kalau memang semua pihak mematuhi. Nah, sekarang seperti disampaikan tadi oleh Mbak Wanda, memang di lapangan ya Israel masih menggempur sana sini ya. Nah, ini satu-satunya yang bisa menekan supaya Israel mematuhi kerangka solusi damai tersebut yang disepakati melalui KTT Sharm El-Sheikh itu adalah Amerika. Dan di sini kalau ditanya apa peran Indonesia, ya Indonesia yang terlibat dalam KTT Sharm El-Sheikh di mana Presiden RI
Prabowo Subianto juga ikut serta di KTT Sarabsa tersebut, harus melalui berbagai jalur diplomasi membujuk Amerika supaya menekan Israel mematuhi gencatan senjata sesuai dengan kerangka solusi Presiden Trump tersebut. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Indonesia kecuali itu, karena Indonesia sampai ini tidak punya hubungan diplomatik dan tidak bisa melakukan komunikasi langsung dengan Israel kecuali lewat Amerika tersebut. Ya, Mbak Wanda menanggapi hal yang disampaikan Pak Mustafa, utamanya juga dikaitkan dengan aksi bela damai yang tadi dilakukan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Seperti apa? Ya ini lagi-lagi kita harus mendesak pemerintahan Amerika Serikat karena ya memang lagi-lagi kerangka solusi damai itu balik lagi ke kerangka acuan yang sebelumnya sudah dibuat oleh Trump melalui proposal damai. Pertama, sejak kapan Indonesia bisa membujuk Amerika? Kedua, sejak kapan dunia bisa membujuk Amerika? Oke, let's just be honest here, gitu, bahwa peace treaty, perjanjian damai yang dalam tanda kutip dibikin oleh Palestina, oleh Zionis Amerika, karena kita memahami ya di sini entitas Zionis Israel itu tidak berdiri sendiri. Entitas Zionis Israel itu tidak ada kalau tidak dibiayai dan melalui sistematik perencanaan dari tahun 1900 oleh Inggris dan kemudian dilanjutkan oleh Amerika. Jadi entitas Zionis Israel ini tidak pernah ada, dan bukan kemudian kita harus membujuk Amerika karena kita tahu entitas Zionis ini adalah kepanjang tanganan Amerika untuk menjadi proksi Amerika untuk melakukan penjajahan di Palestina dan kemudian di seluruh jazirah Arab atau Middle East atau Asia Barat. Kita udah bisa melihat itu semuanya yang terjadi. Jadi saya bingung kalau Indonesia masih percaya peace treaty atau perjanjian damai yang dilakukan oleh Trump. Padahal menurut saya, analisa saya itu bukan perjanjian damai, tapi itu adalah perpanjang tanganan genosida sampai kemudian lahan Palestina habis dan rakyat Palestina habis juga untuk kemudian dibunuh. Kalau kita lihat peace treaty, perjanjian dalam tanda kutip, semakin banyak perjanjian, semakin banyak rakyat Palestina dibunuh, semakin banyak lahan Palestina semakin berkurang seperti yang teman-teman lihat, saksikan di TV ini secara live. Dan peace treaty dari perjanjian David Gurion, Presiden Zionis, pada tahun itu di Deir Yassin 14 Mei 48 mendeklarasikan, memproklamasikan negara Israel. Sehari kemudian langsung disambut hangat dan disetujui dan didukung oleh Amerika Serikat. Jadi kita harus memahami bahwa entitas Zionis Israel ini dibentuk oleh Amerika Serikat, dan di Inggris mana mungkin mereka mau mencabut cengkramannya terhadap Palestina karena itu adalah proksi mereka, dan ini terbukti dari negara-negara di sekitar Palestina yang juga ingin dikuasai dan sampai hari ini diserang secara brutal oleh Amerika Serikat. Jadi alangkah naifnya kita masih mempercayakan kebebasan atau kemerdekaan Palestina terhadap Zionis Amerika yang membiayai genosida itu. Nah, Mbak Wanda, dengan melihat situasi terkini yang terjadi di Gaza dan juga berdasarkan pengalaman dari Mbak Wanda yang sebagai aktivis perdamaian ke Gaza begitu ya, apakah bisa terwujud perdamaian di Gaza dengan situasi yang ada saat ini? Perdamaian di Gaza tidak akan terwujud kalau negara-negara, ya, misalnya contoh seperti yang dilakukan Soekarno, negara-negara yang dijajah, yang pernah merasakan penjajahan kolonial Israel, Amerika, Prancis, Inggris harus bersatu. Indonesia harus bersatu bersama negara-negara lain
yang seperti Spanyol, seperti Irlandia, seperti Kolombia, seperti Brazil yang menolak genosida, yang ingin menghentikan genosida ini. Jadi kita nggak mungkin ikut ke dalam narasi dan point of view-nya negara-negara kolonial. Mana ada negara kolonial yang mau melepaskan cengkramannya terhadap, dan kita mempercayakan negara kolonial untuk kemudian, karena kemerdekaan itu is not given, bukan diberikan tapi harus direbut. Ya. Gitu. Oke. Harus dilakukan perlawanan. Iya, Pak Mustafa, dengan pertanyaan yang sama, bisakah terwujud perdamaian di Gaza dengan situasi yang ada saat ini? Ya, itu tidak semudah itu, Pak ya. Sekarang kita bicara fakta politik di lapangan. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini bukan masalah percaya atau tidak percaya, ini bicara fakta politik di lapangan. Bahwa fakta politik di lapangan menunjukkan bahwa solusi politik atas Israel dalam Palestina yang ada hanya adalah solusi yang disampaikan oleh Presiden Trump. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ini semua harus bersatu. Tadi disampaikan oleh Ibu Wanda, seperti Spanyol, Inggris, Brazil itu harus bersatu melawan genosida. Mereka itu semua hadir di KTT Sharm el-Sheikh. Spanyol ada, perwakilan Brazil ada, Inggris semua ada semua. Artinya konferensi di Sharm el-Sheikh tersebut itu adalah menunjukkan kebersatuan internasional, atau dengan bahasa lain menunjukkan solidaritas internasional bahwa perang Gaza ini harus berhenti. Ya. Perang Gaza yang dibayar sangat mahal oleh rakyat Palestina ini harus dihentikan. Tidak ada kata kompromi, dan terbukti ya bisa terwujud ada gencatan senjata walaupun Israel masih melanggar ya, tapi dibanding sebelum tercapai kesepakatan gencatan senjata jauh. Tinggal sekarang itu adalah menekan, seperti yang katakan tadi, Amerika harus bisa menekan Israel supaya menghentikan melanggar gencatan senjata tersebut. Karena hanya Amerika, atau persisnya hanya Presiden Trump yang bisa menekan Israel menghentikan aksi genosida di Israel ini, di jalur Gaza ini, maaf ya. Dan ini siapa yang membantah sekarang? Tidak ada gencatan senjata di jalur Gaza, walaupun masih ada pelanggaran ya, tapi secara mainstream kan ada gencatan senjata itu. Dibanding sebelum tercapai kan jauh. Sebelum tercapai, tentara Israel itu ada di kota-kota di jalur di Gaza City, di Anjus, masuk kota-kota. Tapi sekarang sudah mundur ya, ke garis kuning namanya, tidak mundur total. Nanti ada harus mundur lagi ke garis merah, tapi itu semua harus bertahap. Tidak bisa, Pak. Bisa kita hanya semudah membalikkan telapak tangan. Semuanya harus bertahap, harus sabar. Baik, kami sudah dapat pandangan dari Anda, memang nilai kemanusiaan di sini yang paling diutamakan, tapi memang upaya perdamaian itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita nantikan seperti apa kelanjutan ke depannya, dan kita harapkan memang perdamaian seluruh negara ini bisa terwujud demi perdamaian dunia. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, pengamat Timur Tengah Bapak Mustafa Abdul Rahman dan juga aktivis kemanusiaan Mbak Wanda Hamidah. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.